Halo teman-teman, kenalin, aku Reynalda Natalia Hermina Kedang, panggilan aku Reina, NIM aku 241304053 dan Aku Stella Priscilla Aquila Tiko Alu, teman-teman bisa panggil aku Stella dengan NIM 241304054. nah, kali ini kita berdua akan jelasin terkait dengan jenis-jenis sedia informasi. Nah, di sini kita akan jelasin ada empat sedia informasi, yaitu ada kapsul, ada pulverized, ada krim, dan juga ada gel. Nah, teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut, nonton terus ya video ini. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu kapsul? Kapsul adalah salah satu jenis sedia informasi yang berisi obat dalam bentuk serbuk, granul, ataupun cair yang dibungkus dalam cangkang gelatin keras atau lunak untuk penggunaan oral. Nah, ini contoh cangkang kapsul ya teman-teman. Adapun teman-teman tahu nggak, kapsul itu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kapsul itu ada menutupi rasa atau bau yang tidak enak, lebih mudah ditelan daripada tablet, dapat mengandung zat dalam jumlah yang besar, dan pecah lebih cepat di lambung, atau kata lainnya efek kerjanya lebih cepat. Nah, untuk kekurangan kapsul sendiri juga ada beberapa loh teman-teman. Yang pertama, kapsul itu tidak cocok untuk pasien dengan gangguan menelan karena beberapa jenis kapsul itu agak lebih besar. Yang kedua, cangkang gelatin mudah rusak bila lembab. Kan teman-teman tahu kalau gelatin kalau kena air tuh dia kayak meluber gitu loh. Kemudian, tidak semua zat aktif stabil dalam kapsul. Dan yang terakhir, biaya produksi lebih tinggi dibanding dengan tablet karena harus dibeli cangkangnya juga. Nah, kalau untuk jenis kapsul sendiri, kapsul itu terdiri dari kapsul keras dan kapsul lunak. Kapsul keras atau hard kapsul itu berisi serbuk atau granul. Sementara kapsul lunak atau soft gel itu berisi cairan atau semi padat. Nah, sebenarnya ada salah satu lagi jenis kapsul, yaitu kapsul modifikasi pelepasan, yaitu pelepasan lambat atau tertunda. Nah, sekarang aku lanjutin bagaimana sih untuk penyimpanan kapsul yang baik dan benar. Yang pertama, simpan di tempat kering dan sejuk. Lalu, jangan lupa hindari paparan langsung sinar matahari. Gunakan wadah yang tertutup seperti tertutup pelupat dan jangan disimpan di lemari pendingin kecuali dianjurkan. Nah, berikut yang kita bisa gunakan contoh penggunaan kapsul. Contoh-contoh kapsul yang bisa kita temui di apotek-apotek terdekat. Yang pertama adalah itu amoxicillin kapsul, yaitu sebagai antibiotik. Baru ada juga vitamin E, soft gel, yaitu sebagai suplemen. Lalu omeprazol kapsul enterik untuk penyakit gangguan lambung. Nah, sekarang kita akan masuk di cara membuat kapsul. Jadi, cara membuat kapsul itu yang pertama jangan lupa untuk timbang bahan obat dan campur hingga homogen. Lalu, siapkan kapsul kosong. Pada umumnya kita gunakan kapsul gelatin keras. Lalu, isi bagian bawah kapsul dengan campuran serbuk tadi. Lalu, ditutup bagian atas kapsul. Nah, yang terakhir jangan lupa disimpan di tempat yang sejuk agar lebih aman lagi. Nah, sekarang aku akan jelasin sedia informasi yang lainnya, yaitu krim. Jadi teman-teman tahu krim itu apa? Jadi krim itu adalah sediaan berupa semi padat, yaitu kayak emulsi minyak yang dalam air, atau bisa juga ada yang air dalam minyak. Nah, biasanya itu krim itu digunakan pada pemakaian luar pada kulit. Sekarang kita masuk di kelebihan krim. Kelebihannya apa aja sih? Jadi yang pertama, dia itu mudah dioleskan dan diserap oleh kulit. Dia juga seperti teman-teman pernah rasa, dia itu memberikan efek dingin dan melembabkan, tidak lengket dan nyaman digunakan. Cocok untuk area luas dan kulit berbulu. Nah, kekurangannya apa aja? Yang pertama, stabilitas itu bisa terganggu oleh suhu tinggi, kayak contoh dalam keadaan dingin ataupun panas. Dia tidak cocok untuk luka terbuka atau infeksi berat dan perlu pengawet karena dalam krim itu yang seperti teman-teman tahu tadi, dia itu mengandung air dan mudah terhapus oleh air atau keringat. Nah, aku akan jelasin berikutnya itu apa saja jenis-jenis krim. Jadi ada dua macam jenis krim. Yang pertama itu krim minyak dalam air. Dia itu lebih ringan, lebih ringan dan cepat menyerap. Dan ada juga krim air dalam minyak.
ya, dalam minyak seperti artinya dia itu lebih berminyak dan tahan lama di kulit. Nah teman-teman, aku ada beberapa tips nih untuk penyimpanan krim yang baik dan benar. Yang pertama, ada simpan di tempat yang sejuk dan kering. Yang kedua, ada tutup wadah rapat setelah digunakan biar krim teman-teman itu nggak dimasuki oleh zat-zat yang tidak diinginkan. Kemudian ada hindari dari paparan sinar matahari langsung dan jangan digunakan jika ada perubahan bau, warna ataupun tekstur pada krim. Nah, contoh penggunaan krim. Ada yang pertama, hydrocortisone cream. Krim ini biasa digunakan untuk peradangan kulit. Yang kedua ada ketoconazole cream yang digunakan untuk krim anti jamur. Yang berikut ada skin moisturizer untuk kulit kering. Biasanya teman-teman pasti sering gunain moisturizer kan? Nah, itu salah satu contoh krim. Yang berikutnya ada cara pembuatan krim. Ini cara pembuatan krim secara sederhana. Yang pertama, lelehkan bahan minyak, itu merupakan fase minyak seperti lanolin ataupun vaselin. Yang kedua, panaskan air dan larutkan saat aktif. Ini merupakan fase air. Yang ketiga, campurkan fase air ke fase minyak sambil diaduk cepat. Yang cepat ya teman-teman. Yang keempat, tambahkan pengemulsi jika perlu. Dan yang terakhir, dinginkan sambil tetap diaduk hingga berbentuk krim homogen. Nah teman-teman tahu nggak berikutnya aku mau jelasin tentang apa? Benar, terkait gel. Gel adalah sediaan semi padat yang terdiri dari cairan dengan zat pengental sehingga membentuk struktur seperti jelly. Umumnya, gel digunakan secara topikal. Nah teman-teman, gel itu punya beberapa kelebihan loh. Yang pertama, mudah diaplikasikan dan cepat mengering. Yang kedua, memberikan sensasi dingin, tidak berminyak, dan baik digunakan untuk area luas dan kulit berminyak. Kemudian, emang punya kelebihan, tapi gel juga punya beberapa kekurangan. Kekurangan gel yaitu cepat kering sehingga bisa menimbulkan iritasi jika sering digunakan. Kemudian, kurang cocok untuk kulit kering. Yang berikut, tidak tahan lama pada kulit lembab ataupun berkeringat. Nah, untuk jenis-jenis gel sendiri, aku yakin teman-teman pasti sering dengar atau pernah tahu apa aja jenis-jenis gel. Nah, yang pertama ada gel yang berbasis air atau aqueous gel. Yang kedua ada gel yang berbasis alkohol atau alcoholic gel. Kemudian ada gel berbasis pelarut organik atau organogel. Dan yang keempat ada gel yang mengandung air tinggi, yaitu hidrogel. Nah, teman-teman, sekarang aku akan jelasin tips penyimpanan gel yang baik dan benar. Yang pertama, simpan di suhu ruang, hindari panas dan cahaya langsung. Jangan lupa kita juga tentu saja tutup rapat setelah digunakan. Dan, warning, jangan digunakan jika terjadi perubahan warna atau bau yang tidak sedap. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh penggunaan gel yang bisa kita temukan di sekitar kita. Yang pertama, kita bisa mulai dengan diclofenac gel. Itu seperti untuk salep gel untuk anti nyeri otot. Baru berikutnya adalah kebanyakan itu aloe vera gel. Tentu saja itu untuk melembabkan kulit dan luka bakar ringan. Dan yang selalu kita gunakan waktu corona kemarin, hand sanitizer gel. Tentu saja itu untuk membersihkan tangan tanpa air. Sekarang kita masuk di cara pembuatan gel. Ya, ini secara umum lah. Contoh kita gunakan sebagai carpobol yang kita pakai. Yang pertama, dispersikan dulu carpobol dalam air sambil diaduk. Dan kemudian tambahkan zat aktif yang larut dalam air. Setelah homogen, tambahkan basa contoh seperti NaOH untuk membentuk gel sampai kelihatan seperti gel. Lalu ditambahkan pengawet dan bahan pelengkap bila perlu. Setelah itu, ya kita aduk rata dan simpan dalam wadah tertutup. Nah, teman-teman, sediaan berikutnya akan aku jelasin itu pulveres. Ya, kayak teman-teman bisa pernah lihat lah, itu puyer lah panggilannya. Pulveres itu kayak apa? Pulveres itu adalah sediaan obat dalam bentuk serbuk ring. Dia itu terdiri dari lebih dari satu atau lebih zat aktif dan bahan tambahan. Dia itu boleh ditujukan sebagai pemakaian oral, topikal, atau lainnya. Kita akan masuk kelebihannya pulveres itu kayak gimana sih? Yang pertama itu mudah diserap sama tubuh karena serbuknya yang lebih kecil.
berikutnya tuh dosisnya tuh lebih fleksibel dan stabil kalau kita mau simpan dimanapun, dan tentu saja cocok untuk pasien yang sulit menelan tablet atau kapsul. Contohnya ya lebih banyak sih untuk anak-anak seperti teman-teman lihat. Nah, apa aja kekurangannya? Ya, pertama itu rasa pahit. Dia tuh rasa pahitnya memang tidak bisa tertutupi. Habis itu sulit dosis tepat jika kalau dikemas tidak secara satuan, dan rentan terhadap kelembapan. Dan juga tidak semua zat aktif itu cocok dijadikan serbuk. Nah, berikutnya adalah jenis pulveres. Pulveres itu ada dua. Yang pertama ada pulveres divisi, yaitu dibagi, itu hanya beda dosis. Yang pertama itu dibagi dalam dosis satuan atau per bungkus. Baru berikutnya ada pulveres non divisi, itu dia tidak dibagi tapi ditakar sebelum digunakan. Nah, berikutnya juga lagi ternyata ada pulveres tambahan tapi tidak secara umum juga, dia itu pulveres effervescens, yaitu menghasilkan gas saat dicampur air. Dan yang terakhir adalah pulveres topikal, yaitu lebih digunakan pada kulit. Nah, habis itu aku akan jelasin tips penyimpanan pulveres. Nah, yang pertama adalah simpan dalam wadah tertutup rapat, hindari tempat lembab atau panas, gunakan kantong atau botol kedap udara, dan jangan lupa berikan label jelas, nama, dosis, dan cara pakai. Nah teman-teman, sekarang aku akan jelasin terkait dengan contoh penggunaan pulveres. Ada beberapa contoh penggunaan pulveres. Ada pulvis sulfadiazin, yaitu untuk meredakan infeksi. Yang kedua ada pulvis antasida. Pasti teman-teman pernah dengar ini untuk meredakan nyeri mah. Kemudian ada pulvis paracetamol, ini untuk antipiretik pada anak-anak. Berikutnya aku akan sedikit kasih tahu cara membuat pulveres. Yang pertama, timbang bahan sesuai formula, kemudian gerus dan ayak hingga halus. Biasanya gerus dan ayak ini menggunakan mortir dan stamper. Kemudian campur bahan aktif dan eksipien secara merata. Bagi sesuai dosis untuk pulveres divisi. Kemudian kemas dengan ke dalam kertas perkamen. Nah, ini contoh kertas perkamennya. Nanti untuk cara bungkus kertas perkamennya kita jelasin di akhir video ya. Nah, setelah dibungkus dengan kertas perkamen, nanti misalnya dalam resepnya diminta 10 sediaan. Nah, 10 bungkus pulveres tadi yang udah dibungkus pakai kertas perkamen itu nanti dimasukin ke dalam klip obat yang seperti ini. Kemudian nanti diberikan etiket. Nah, di etiket ini ada nomor, ada tanggal, ada nama pasien, kemudian dosisnya gimana, diminum berapa kali sehari, kemudian bagaimana cara penggunaan obat. Halo teman-teman. Nah, sekarang aku bakalan jelasin dikit nih gimana cara membungkus pulveres. Nah, pertama-tama siapin dulu kertas perkamen. Nah, teman-teman bisa lihat ini contoh kertas perkamen. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan adalah lipat salah satu sisi kertas perkamen seperti teman-teman bisa lihat di contoh. Kemudian lipat sisi berlawanannya juga sampai bentuknya seperti ini. Terus teman-teman taruh di meja, kemudian teman-teman bisa isikan obatnya. Untuk warningnya ini bukan obat beneran ya teman-teman, ini cuma buat contoh. Taruh obat yang sudah diukur, kemudian lipatkan salah satu sisinya, kemudian lipat lagi sisi berlawanannya, kemudian kertas perkamennya dihentak-hentakan supaya obatnya berada di tengah saat dibuka, supaya nanti jangan tercecer ya. Kemudian lipat lagi bagi dua, usahakan salah satu sisinya lebih besar. Kemudian lipat lagi bagian ujung-ujungnya. Sebelum dilipat pastikan digoyang-goyangkan agar obatnya tetap berada di tengah. Kemudian masukkan sisi yang lebih kecil ke dalam sisi yang lebih besar, dan jadi deh, ini adalah pulveres. Nah, setelah selesai melipatnya, masukkan pulveres yang sudah terlipat ke dalam plastik klip. Di sini karena hanya dibuat satu contoh, jadi hanya dimasukkan satu contoh saja. Masukkan, kemudian diklip.
Nah, yang terakhir, jangan lupa diberikan etiket, tergantung obatnya. Nah, teman-teman, dari video-video dari bagian-bagian sebelumnya, teman-teman bisa tahu apa aja sih sediaan dalam farmasi. Kita simpulkan ulang. Yang pertama itu ada kapsul, ada gel, ada juga krim, dan ada juga pulveres. Nah, dari video ini kan teman-teman bisa tahu seperti apa itu pengertiannya, seperti apa itu bentuknya, seperti apa itu contohnya dalam yang bisa kita temukan di apotek. Kita bisa tahu juga cara apa saja sih kelebihan dan kekurangannya, dan cara penyimpanan seperti apa, dan cara pembuatannya juga seperti apa. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman farmasi kita di luar sana. Jadi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dah.